diskusi, nanya, bang, saya tuh masih takut untuk bertanya, untuk ini. Bagaimana cara kita untuk bisa berani untuk bertanya loh. Terus saya bilang, kamu jangan pernah berpikir pertanyaanmu ini salah atau benar. Tapi bagaimana penasaran kamu dalam pertanyaan ini bisa kamu ungkapkan, kamu keluarkan. Setelah kamu keluarkan, kamu akan merasakan bagaimana leganya ketika kamu sudah mengeluarkan pertanyaan yang ingin kamu bertanya. Dia terapan pertama kali saya ikut kegiatan PDM, dia udah gemetar keringatan, dia bertanya. Setelah selesai bertanya, detak jantung yang awal dia mau bertanya sama setelah bertanya itu dia bisa sampaikan. Ternyata benar bang, setelah saya keluarkan apa yang mau saya omongkan itu, saya tulis itu, keraguan saya dan itu detak jantung saya itu nggak kayak gitu, deg-deganku tuh udah biasa bang. Lakukan itu setiap ada kegiatan itu, tanyakan, jangan pernah berpikir tanya pertanyaan saya ini benar atau salah, diterima atau enggak, tapi bagaimana pertanyaan kamu bisa didengarkan dan bisa dicarikan solusi dari pertanyaanmu itu. Saya bang, terus Mas terbilang, bang saya udah tamat SMA, gimana bang saya masuk PD atau gimana ini? Kamu udah TM2? Belum bang, perdalami dulu materi ini. Besok kamu daftar TM2. Masalah penulisan nanti saya bimbing, penulisan esai dan lain sebagainya. Dia lolos. Setelah TM2, periode musda, saya hadir musdanya, pemilihan ketua musda daerah ke Sebaru, dia yang terpilih, dia mencalonkan diri juga, ternyata diam-diam. Begitu saya dengar nama-nama yang lolos formatur, oke lah, saya nggak mau ikut campur ranahnya mereka, suruh mereka berdedikasi mereka dalam forum itu, suruh ketika ada yang harus kita arahkan. Setelah itu, bang saya mau minta arahannya bang, ini. Udah musda ini, saya tolak dia. Minta arahan jangan di sini. Minta arahan pun jangan hari ini, saya bilang. Selama ini kan kamu udah banyak belajar sama saya. Itu bagian daripada arahan saya. Kenapa harus tiba-tiba minta arahan segini? Kalau kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu, nanti teman-temanmu menganggap bahwa kamu mencalonkan diri ini karena ada dorongan dari luar. Padahal itu kan niatmu sendiri. Saya bilang gitu. Baru dia menghindar, saya menjauh sama dia. Langsung dia. Ternyata pas pemilihan dia yang terpilih ketua PDIPM-nya. Setelah ini mau musda, saya bilang tahun depan kamu harus berani speak up ke wilayah, jangan hanya tingkat daerah saja. Oke, berarti treatment buat orang-orang kita anggap pedalaman lah gitu ya. Untuk orang-orang pedalaman berarti emang mereka itu harus dipaksa, harus dipantik. Iya, karena bahasa sering kita dengar kan, terbentur lalu terbentuk. Ternyata kalau kita memaknai kata ini, kita membentur mereka itu kan bukan kita bentur ke tembok, bukan. Tapi bagaimana kita selalu memberikan pengarahan kepada mereka. Misalnya kalau kita dulu yang membuka diri. Misalnya sama anak-anak itu, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau kita diskusikan nggak? Nggak usah lah diskusi yang formal, ada moderator dan lain sebagainya. Tanya aja apa yang mau ditanyakan, misalnya tentang kegelisahanmu, tentang apa, mau masalah persoalan pacaran, pancing kayak gitu tuh mereka kan ngomong. Random aja, nggak usah terlalu formal. Mereka akan memulai, mereka akan mulai, bang, saya ini persoalan saya ini di organisasi. Baru di akhir-akhir nanti mereka akan terbuka gini. Kita yang harus membuka diri dulu, jangan suruh mereka langsung. Kita harus misalnya ketika kita ngumpul, kita diskusi ringan yuk, misalnya. Jangan bang, bukan diskusi yang formal, bukan kamu yang materi, bukan saya yang materi, tapi kita saling tanya jawab. Misalnya kamu mau tanyain tentang apa, atau kegelisahanmu selama berorganisasi ini apa, atau memang persoalan yang pernah kamu hadapi selama kuliahmu, misalnya kalau dia udah kuliah, apa yang belum kamu bisa selesaikan. Oke. Ya kita harus memulai. Jangan ayo kita diskusi, jangan langsung ngajak. Oke bang,
Ini adik aku di komisariat, belum masuk komisariat sih. Kita masuk komisariat sih. Nantikannya aja. Oh ya, baru mau masuk komisariat tapi tapi udah DAD. Kenalan dulu Bib. Habib. Sauki. Dari NTB. Bang, ini barangkali gini gitu ya, karena abang mungkin secara pengalaman akademik juga itu udah lebih dari saya kayak gitu ya, mungkin ada gak yang ingin disampaikan sama adik-adik aku gitu. Lah kopi. Nah, kopi lah ya. Jadi emang apa ya, emang sebenarnya ada suatu hal yang agak menjadi perdebatan juga gitu, khususnya di antara teman-teman di IMM Jawa Barat, yang dimana permasalahannya itu pada saat kita mengkader orang-orang atau adik-adik kita kayak gitu, maka bentuk kaderisasi atau output kaderisasi yang ingin dimunculkan itu apakah harus berat kepada kualitas atau harus berat kepada kuantitas. Itu masih menjadi perdebatan gitu. Banyak orang yang bilang bahwa kita itu butuh kuantitas karena kita butuh masa, dan juga ada yang bilang kita cukup butuh kualitas karena dengan kualitas, kalau misalkan kualitas kita udah kelihatan sama orang lain, kuantitas bakal ngikutin. Mereka bilang kayak gitu. Kalau saya sih kedua-duanya itu nggak boleh dipisahkan. Gak boleh dipisahkan. Bagi saya. Tapi kalau misalkan pilihannya dua nih, step yang mana dulu gitu? Kalau step yang harus kita siapkan dulu, kita harus kembalikan ke diri kita. Ke diri kita. Ya tadi, individualisme ketika kita dialog dengan diri kita. Ketika kita mau jalan yang mana? Neraka atau surga? Bahasa kasarnya kan gitu. Kualitas atau kuantitas? Kualitas atau kuantitas? Tinggal kita milih. Desain pola kaderisasi kita itu harusnya kayak gimana? Kebutuhan organisasi kita itu apa? Variabel situasi dan kondisi. Iya. Gitu ya. Nggak perlu harus mendebatkan kualitas dulu baru kuantitas. Karena kita harus selaras dengan triloginya IMM. Misalnya kalau membutuhkan masa untuk intelektualitasnya, ya kita perkuat di bagian bagaimana meningkatkan kapasitas intelektualnya, bagaimana kita adakan diskusi rutin berapa bulan dalam sekali, terus pelatihan penulisan jurnal, karya ilmiah dan lain sebagainya. Itu udah masuk trilogi yang intelektualitasnya. Sedangkan religiulitasnya bagaimana mereka memahami konsep ketuhanan itu, seperti pembacaan kalau dalam Muhammadiyah bacaan sholat Muhammadiyahnya, apakah udah dihatam atau gimana? Itu religiulitasnya. Ketika kita sholat, nggak lagi gabung antara ini wajah wajhiyah dengan Allah mabait baini. Kadang orang yang belum memahami, kadang akan membaca sama Allah mabait baini, setelah selesai Allah mabait baini baru lanjut lagi ini wajah wajhiyah. Berarti konsep intelektualitas dan humanitas dan religiulitas kan belum dapat. Ketika itu sudah konsepnya sudah dapat, maka nanti larinya ke humanitas itu. Tanpa kita instruksi dari pimpinan, tanpa instruksi dari MDMC, tanpa dari PP Muhammadiyah, ketika ada kebakaran dan lain sebagainya, kita kan nggak nunggu surat instruksi lagi. Tapi ketika sudah dipanggil oleh hati kita, misalnya ada kebakaran dan lain sebagainya, kita langsung turun, meringankan beban orang-orang yang mendapatkan kebakaran. Kita turun selalu kata-kata ketika kita turun di lapangan itu kan, di jalan raya itu kan, kami hadir di sini bukan atas dasar kepentingan organisasi kami, tapi kami dah hadir di sini atas dasar panggilan hati nurani yang di mana saudara-saudara kita sangat membutuhkan uluran tangan kita, baik 1000, 2000 sangat bermanfaat bagi mereka yang mendapatkan musibah. Itu humanitas kita udah dapat. Nah, hadirnya konsekuensi dari mana yang harus kita hadirkan antara kualitas atau kuantitas itu hanya persoalan kebutuhan saja, bukan yang harus diperdebatkan. Arah gerak kita itu kalau memang mau banyak masa, ya kita harus kuantitasnya harus banyak. Kalau memang harus dikenal oleh orang, personal branding kita, ya kualitas kita harus perkuatkan. Antara kualitas dengan kuantitas ini tidak bisa dipisahkan. Oke. Mana? Aku paham poinnya. Bang, aku pengen lihat praktek abang aja ya sama adik aku. Boleh gak? Praktek gimana dulu ini?
Ya treatment ini kan baru DAD kayak gitu. Ini kan baru DAD dan bahkan komisaris juga belum dilantik kayak gitu. Saya juga dulu di MM nggak sampai dam, saya hanya kader DAD. Ya tidak masalah kan, kita punya pengalaman TM juga kan, itu lumayan sampai PW itu. Soalnya bentar lagi ini bakal banyak banget DAD kayak gitu ya. Aku juga lagi cari-cari referensi kayak gitu tentang Dia di bidang apa? SPO, SPO. seni budaya dan olahraga. Kalau di PM itu ASBO, apresiasi seni budaya dan olahraga. Kalau tidak tahu dari atasnya udah SPO namanya. Dia memang SPO kalau IPM, kalau IMM. Iya, di IMM SPO. Baru kan kemarin formatur 13 orang yang formatur. Lagi nggak gitu tuh. Terus disuruh milih lah, suruh milih ke yang 13 formatur itu, 13 orang itu disarankan jadi kabid, jadi ketua bidang di IMM-nya. Nah, rata-rata orang udah punya yang memilihnya. Contohnya di kader kan si Alip sekarang. Ya. Si Alip udah berpengalaman juga dari himpunannya, himpunan dia di kaderisasi juga. Naik ke PK, lanjut ke kaderisasi. Saya juga di himpunannya di SBO juga. Ketua komisariatnya siapa? Kang Ajis, kalau sekarang calon udah belum dilantik, masih calon. Saya ketua terpilihnya kemarin Lutfi Ajis. Kalau udah ketua terpilih itu udah bisa dikatakan ini sih. Iya. Kalau secara struktural, kalau secara penyebutannya udah sah, cuman secara struktural organisasinya belum. Iya. Kang Lutfi Ajis Ketua terpilih. dari manajemen. Ya penting kalau teman-teman yang formatur itu, misalnya tentu 13 formatur itu kan, misalnya ada ketua, udah terpilih ketua misalnya. Nah, ketua juga itu menjadi kabit itu bukan persoalan gagah-gagahan kita. Oh, saya di kabit ini, saya di kabit paling urgent, bukan. Kalau kalian sudah diamanahi menjadi kabit, maka hadirkan dalam diri kalian itu the right man of the right place. Posisikanlah orang pada tempatnya atau sesuai dengan tempatnya. Misalnya kamu punya anggota bidang, posisikan dia itu misalnya di SB olahraga itu bidang apa aja nanti programnya, maka sesuaikan dengan bidangnya, fashionnya dia. Jangan asal ditaruh yang kaderisasi dimasukkan ke organisasi. Tapi rata-rata gitu Kang, yang aku dilihatnya kan yang 13 orang formatur itu disuruh cari untuk sekbid sama anggota lah kalau gitu. Nah, kita itu disuruh cari, kita tuh udah ada bayangan nih mau ngambil si ini, tapi karena alasan dia sibuk lah, dia gak mau lanjut ke PK lah gitu. Dia susah nyari SDM-nya, susahnya itu ada yang jadi rata-rata sih pada dimasukin gitu ke kayak sama kakak-kakak tingkat kita teh kan. Aku angkatan 20 ya. Kakak tingkat. Kalian itu sebenarnya persoalan ketika kalian sudah formatur, udah terpilih, itu bukan urusan kakak tingkat lagi, itu urusan kalian. Mereka itu hanya menjadi pengawas, tidak lagi berhak untuk menentukan siapa anggota kalian. Yang menentukan anggota kalian untuk berjalan, oke lah, kakak tingkat masih bisa memberikan masukan dan saran. Yang memutuskan itu adalah kalian. Jangan lagi sangkut pautnya dengan senior-seniormu. Karena saya itu paling benci yang ada yang namanya senioritas. Saya paling benci itu. Saya paling anti yang senioritas itu. Tapi kebuktinya gitu Kang, buktinya jadi aku aja kan di ini lagi nyari ini Kang, lagi nyari, aku teh lagi coba tanya-tanya teman, nyarinya kan kalau harus yang sefrekuensi lah, minimal sefrekuensi kan. Pemikiran kita sama, tapi iya, frekuensi memang harus. iya gitu kan. Tapi tahu-tahu udah dimasukin nih orang ini di bidang aku tanpa sepengetahuan aku juga, tanpa bicara ke aku Itu juga. kakak tingkatmu. Gak tahu siapa yang masukin dia teh, asalnya mah dimasukin ke kadar si Husam. Oh,
susah tuh dimasukin ke kader. Cacat itu kaderisasinya itu cacat itu. Tapi ya di kader terus kan asalnya mah si PK yang sekarang itu cuma mau kabid sama sekbid doang per bidangnya 2 orang lah gitu di PK. Dia teh pengen kayaknya masuk PK, padahal masih ada bidang yang kosong itu, tapi dia gak mau, dia maunya ke kader atau ke SBO katanya. Pertama masuk ke kader tapi ada perubahan sih, soalnya ngerubah Komitmennya itu yang ditanyakan. Lagi-lagi itu komitmen. Mau kalian menjalankan komisariat kalian itu hanya segelintiran orang saja nggak menjadi masalah. Semasi kalian itu mampu untuk manajemen semua yang harus kalian jalankan. Ya tadi benar, antara kualitas dan kuantitas itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kalian udah kualitasnya bagus, maka kuantitas pun akan ikut. Ketika kuantitas kalian udah banyak, maka tentu dari segi kualitas pun akan ikut juga. Sama halnya dengan seperti kalau di contoh misalnya kalau kita mau calon, bahasa kasarnya di luar dari pembahasan kita, misalnya dari Muhammadiyah mau calonkan menjadi presiden, terus ada lawannya orang NU, pasti yang menang NU karena kuantitas orang kan banyak. Tapi dari segi kualitas pendidikan, rumah sakit dan lain sebagainya, Muhammadiyah lebih unggul. Kebetulan saya juga NU ya, tapi nggak ini, emang di NU SDM banyak, tapi ya gitu kan, kalau bangsa rumah sakit yang kayak gitu Ya iya, karena saya udah pernah mengawal ayahanda MPKU itu PP itu turun survei lokasi. Kalau di NU kebanyakannya pondok. Iya, pondok mereka itu sistem kaderisasi itu bagaimana mereka itu ada yang melanjutkan generasi ke generasi, perbanyak kuantitasnya mereka. Iya. Jadi kan kalau di kita mah ini Kang, kalau kita contohnya di organisasi aja ya, kan SMA IPM kan. Iya, IPM. Nah, dari bawahnya ada IPM terus IPNU, IPPNU. Kalau di NU kan cuma IPNU, IPPNU, udah habis itu kan udah habis jabatan udah. Itu doang sih. Paling yang menonjol di NU itu cuma IPNU sama IPPNU doang. Yang menonjolnya. Paling Banser. Sama PNI sekarang. PMI kan NU. Iya. Tapi tidak menjadi masalah sih. Mau kamu NU, mau kamu Muhammadiyah. Iya, emang penting arah kamu memahami Islam itu asalkan jangan Islam Nusantara. Kalau udah Islam Nusantara itu udah keluar dari landasan itu. Sebenarnya mah gak ada perbedaan juga sih Kang. Nah, aku dari kecil emang udah mondok ya di pondok lah, belajar tentang NU, belajar Aswaja dan lain ya, sebagainya. aswaja gitu. Walaupun bukan kader NU tapi aku tahu Sekarang masuk ke Muhammadiyah nih, ada kemuhammadiyahannya. gak ada perbedaan kalau kata aku mah, cuma kalau di NU jadi pendapat para ulama-ulama juhud kalau disebutnya, ulama-ulama yang udah lama lah, ulama-ulama besar, dipakai pendapat-pendapatnya. Kan kalau di Muhammadiyah juga ada cuma Al-Quran sama hadis ya yang dipakai gitu. Tapi ada diperkuat dengan tarjihnya, Ya, tarjih dan tajdidnya. Dan kalau di NU Al-Quran, hadis, ijma sama Iya, qiyas. Kias. Nah, ada empat landasan di kalau di NU gitu. Itu doang. Hingga nanti di tiap pondok itu wajib mempelajari yang namanya aswaja dan lain sebagainya. Ahli sunnah wal jamaah.